Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruhi masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan muallifu hadzal kitab al-Imam At-Tirmidzi وشارحه ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين، إلى أن قال: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا سفيان بن وقيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، قلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di sore yang berkah ini kita masih bisa kembali berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu kita diberikan taufik, hidayat, inayat khasah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin, tersambung kajian kita masih dalam pembahasan bagaimana adab akhlak, bagaimana cara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara. Ini masih di dalam kitab Syama'il At-Tirmidzi. Hadis yang akan kita baca diriwayatkan dari cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan, putra daripada Al-Imam Ali bin Abi Talib. Ibunya adalah Sayyidah Fatimah, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Hasan bin Ali bin Abi Talib, ibunya Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan berkata, Sa'altu khali Hinda ibn Abi Halah. Aku bertanya kepada pamanku. Khalun itu paman dari ibu. Di dalam bahasa Arab itu dibedakan paman beradean bapak sama paman beradean ibu. Kalau saudara bapak itu namanya ammun kalau laki-laki, panggilannya ami. Kalau bahasa kita di Palembang kan ammi. Untuk perempuan ammatun, itu saudara atau saudari bapak. Tapi kalau saudara dan saudari ibu, khalun, paman dari ibu, itu bahasa Arabnya khalun. Kalau perempuan khalatun, bibi, bibi dari saudari ibu kita, panggilannya khalatun, khalun atau khalatun. Ini kata Imam Hasan bin Abi Talib mengatakan, aku bertanya kepada paman dari ibuku yang bernama Hindun. Hindun itu termasuk nama yang bisa atau yang digunakan oleh orang Arab terdahulu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ada beberapa nama, beberapa kalimat nama bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Nama Ahmad itu tidak ada kecuali untuk laki-laki, lanang pasti Ahmad, Muhammad. Fatimah, Khadijah itu pasti perempuan. Ada beberapa nama ini di zaman sahabat sudah ada, di zaman Nabi. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Seperti apa? Seperti Hindun ini. Hindun yang kita kaji atau kita dengar hadisnya di bab sekarang ini itu adalah laki-laki. Hindun namanya. Ada juga sahabat perempuan yang namanya Hindun. Ada. Contoh lain, Tolhatun, Tolha. Tolha itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Di zaman Nabi ada Tolha bin Ubaidillah, sahabat yang hebat, termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Namanya Tolha, laki-laki. Bisa juga untuk perempuan. Banyak sekarang perempuan yang namanya Tolha. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Tolong, sifat jadi yang ditanya sama beliau ini bukan postur tubuhnya saja. Ini hadis potongan dari hadis pertama. Kalau yang hadir dari awal kajian kita Selasa sore ini, ingat mungkin ini kan kitabnya jilid kedua. Di jilid pertama, hadis-hadis pertama itu ada sifat-sifat tentang postur tubuh Nabi. Sama perawinya. Imam Hasan bertanya kepada pamannya Hindun,
Maka dari itu hadis yang sekarang ini potongan dari hadis yang kemarin. Tidak akan disebutkan postur tubuh Nabi lagi, karena sudah disebutkan di hadis awal-awal dulu. Yang disebutkan sekarang, yang ditanya oleh Imam Hasan, jadi beliau itu bukan hanya bertanya tentang postur tubuh Nabi, tidak. Bahkan beliau bertanya bagaimana Nabi berbicara. Itu yang ditanya sama beliau. Nabi itu kalau berbicara di majlisnya bagaimana? Nabi itu kalau diam tidak sedang berbicara bagaimana? Itu yang ditanyakan oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Faqal, maka dijawab oleh pamannya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan daimal fikrati. Kata beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hindun yang menjawab, mutawasilal ahzan, orangnya selalu sedih. Arti selalu sedih di sini bukan artinya beliau itu cemberut terus, dah. Arti selalu sedih di sini, selalu beliau merasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi muka Nabi hasyan basyan. Muka Nabi itu senyum terus. Orang kalau melihat Nabi pasti senyum. Kenapa? Ceria muka Nabi besar Muhammad. Ini ma'asyarul hadirin kedudukan yang paling afdal, keadaan yang paling mulia. Bisa menggabungkan antara senyum kepada orang lain, tapi dalam dirinya penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau lagi sedih, dapat musibah, tapi masih bisa senyum, wah itu kan hebat. Lagi sedih, dapat musibah, ketemu sama orang yang baru datang, senyum, ahlan, disambut, senyum, padahal hatinya lagi terbakar. Itu kan yang hebat tuh. Normalnya orang kalau lagi sedih, musibah, murung, tidak bisa senyum, tidak bisa ramah. Nah, jadi Nabi, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu maqam beliau maqam yang paling tinggi. Beliau bisa menggabungkan antara senyum di muka untuk umat manusia, tapi hatinya selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak senang dengan orang yang ketawa terus, penesan terus, bercanda terus, lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan hidupnya itu tidak memikirkan yang namanya kematian. Macam-macam dia tak yakin dia nak mati. Kayak apa? Kayak dia hidup selamanya, senyum terus atau ketawa terus, bercanda terus. Itu Allah tidak suka. Nabi besar Muhammad tidak, hatinya penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan artinya mukanya cemberut, tidak. Mukanya selalu senyum ketika menghadapi umat sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daimal fikrati laisat lahu rahatun. Nabi Muhammad ini orangnya selalu bertafakkur. Maka dari itu beliau mengatakan di dalam hadis, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Kata beliau, ibadah tafakkur itu terkadang lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Karena dengan tafakkur itu banyak ibadah-ibadah yang kita dapatkan melebihi dari ibadah zahir. Itu ibadah tafakkur. Misalkan ketika lagi di waktu malam melihat indahnya malam, langit di malam indah, bulan purnama, bintang terang, tafakkur mulai. Timbul rasa kuat, tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah. Misalkan tafakkur ketika melihat kehidupan di dunia ini, atau melihat ada orang yang meninggal, tafakkur. Ini manusia atau juga manusia, ini masih muda, belum tahu. Jadi tafakkur, takut dengan kematian. Maka dari itu dalam Al-Quran selalu dianjurkan kita untuk bertafakkur. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala ya'qilun, afala yatadakkarun. Itu semua anjuran-anjuran dari Allah agar kita selalu bertafakkur.
Jadi Nabi besar Muhammad SAW, kalau beliau lagi diam, beliau selalu bertafakkur. Tapi kata Nabi di hadis yang lain, beliau mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kata Nabi, kalau ingin tafakkur, tafakkur kepada makhluk Allah. Yang dipikirkan silakan. Mau mikirkan langit, langit ini dipelajari sama dia, bulan dipelajari, bintang dipelajari, silahkan. Yang mau ditafakuri sama dia, mau didalami, mau dipelajari tentang laut, misalkan isi laut itu apa, berapa jenis ikan di sana, silahkan kata Nabi. Tidak dilarang oleh syariat. Tapi yang dilarang oleh syariat Islam, jangan sekali-kali kita bertafakkur tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa hal yang otak kita pasti tidak akan sampai kepadanya, kata Nabi. Secerdas apapun, IQ-nya tinggi, setinggi apapun, berapapun tinggi angka IQ-nya, kalau sudah mikiri masalah yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan tembus. Maka dari itu dilarang sama Nabi. Sudah dari awal kata Nabi, tidak usahlah kalian mikirkan masalah yang berkaitan dengan zat Allah. Allah itu bagaimana ya bentuknya? Allah itu sebelum ini gimana? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu jauhkan dari otak kita, jauhkan dari pikiran kita. Karena kalau kita ikuti bakal mentok dan bakal ketemu jawabannya. Takutnya kita nanti jadi zindik. Takutnya naudzubillah akidah kita keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu bukan bab untuk ditafakuri, kata Nabi. Apa yang harus ditafakuri? Amaliyah kita sehari-hari. Tafakuri itu. Dari pagi sampai malam ngapui be tafakuri. Untuk hari esok tafakuri. Begitu. Itu yang dibuka bab tafakkur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahwilah sakti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak diamnya daripada berbicara. Beliau dalam hadis mengatakan man samata naja. Orang yang banyak diam itu pasti lebih selamat. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Jadi beda. Ini orang yang belajar bahasa Arab. Kalimat an dan kalimat fi itu beda. Wa ma yantiqu anil hawa, artinya kata Allah, tidak mungkin omongan Nabi Muhammad itu berlandasi atau dilandasi alasannya karena hawa nafsu. Kalau omongan seseorang pasti tidak karena hawa nafsu, itu pasti benarnya. Tapi terkadang ada orang yang berbicara omongannya benar, yang dibawa ayat suci Al-Quran, yang dibawa hadis Nabi, tapi dilandasi oleh hawa nafsu, salah, walaupun yang dibawa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah mensifati ucapan Nabi dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil an, pakai an, bukan fi.
Jadi Allah tidak menafikan. Jadi Allah begini, Nabi Muhammad itu omongannya bukan masalah tentang hawa nafsu, tidak. Omongan Nabi bukan yang berkaitan dengan hawa nafsu, bukan itu yang dinafikan oleh Allah. Yang dinafikan oleh Allah lebih dalam lagi. Nabi Muhammad ini berbicaranya bukan karena landasan hawa nafsu. Kenapa beliau berbicara? Kenapa beliau menyampaikan? Kenapa beliau nasihati sahabat? In huwa illa wahyun yuha. Karena itu wahyu dari aku, kata Allah. Orang kalau berbicara bukan dilandasi oleh hawa nafsu, pasti masuk ke hati sang pendengar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ini kalau naik ke atas mimbar baru assalamualaikum, itu yang hadir udah nangis semua. Kenapa? Karena orang yang berbicara juga penuh dengan rasa takut kepada Allah. Yang hadir itu melihatnya, belum beliau bicara udah nangis. Suatu hari anaknya pulang, anaknya ini habis belajar, istilahnya taruhlah habis mondok pesantren, balik ke rumah, izin sama ayahnya, ayah, wahai ayahku, aku ingin ceramah di hadapan murid-muridmu. Dia habis belajar, ngerasa pintar, ngerasa ini, silahkan, kata ayahnya, Syekh Abdul Qadir. Naik anaknya, ceramah, omongannya rapi, tersusun, rapi omongannya. Tapi tidak katik yang nangis. Wong malah bosan dengan omongannya, padahal rapi. Turun anaknya, bingung apa katik yang nangis. Cak majlis abah, kata dia. Naik Syekh Abdul Qadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Syekh Abdul Qadir, aku tadi masuk ke rumah, balik dari mana, masuk ke rumah, melihat ayam aku yang di rumah mati sudah, kata Syekh Abdul Qadir. Cerita ayam mati, itu yang hadir semuanya nangis. Bingung anaknya, abah ni ngomong apa di pojok mimbar? Cuman cerita ke yang hadir, tadi aku pas masuk rumah, aku dapati ayam aku yang aku pelihara di rumah mati sudah, kata abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lagi, yang hadir semuanya nangis. Akhirnya ayahnya nasihati anak itu, nak, omongan kalau dari hati, minal qalb wasalal qalb, yang dari hati pasti sampai ke hati. Tapi kalau al-kalam minal lisan lam yujawizil adhan. Kalau omongan cuma dari lisan, lidah, tidak akan melewati al-adhan, telinga-telinga. Masuk kanan, metulah di kanan juga. Kalau biasanya masuk kuping kanan, metu kuping kiri, masih masuk, itu mending. Ini tidak mental, masuk kanan, metulah di kanan, tidak masuk artinya. Itu omongan kita. Tapi kalau Nabi tidak. Wa ma yantiqu anil hawa, tidak dilandasi oleh hawa nafsu omongan Nabi Muhammad. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, itu disampaikan pasti oleh Nabi. Nah, orang seperti itu pun masih lebih banyak diamnya daripada berbicara. Nabi itu kalau khutbah singkat, masyaallah hadirin. Nabi Muhammad mengatakan, min fikhir rajul qisar khutbatihi wa tulu salatihi. Termasuk menunjukkan orang itu paham agama ketika khutbah singkat tapi salatnya panjang. Nah, sayang zaman sekarang banyak kebalikan, khutbahnya panjang nian, sampai kita bingung tadi pembahasannya apa, salatnya makin 2 ayat, fi maq'adi sidqin, kita pernah hadir salat Jumat, fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, Allahu Akbar, itu suratnya akhir daripada surat Al-Qamar kalau tidak, atau Al-Qalam. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, Allahu Akbar takbir. Cuman itu ayat, surat yang dia baca cuma 1 ayat 2 ayat itu. Itu kebalik di zaman Nabi. Jadi Nabi yang tidak dilandasi oleh wahyu saja, itu kalau khutbah tidak panjang. Sekali 2 kali Nabi cuma khutbah panjang. Diriwayatkan sama sahabat, Thauban mengatakan Nabi pernah khutbah dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Apa yang dibahas? Yang dibahas tentang al-fitan,
tentang orang-orang yang akan menimbulkan fitnah dari zaman setelah Nabi sampai hari kiamat. Semua disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Cuman sebagian ada yang hafal, sebagian dilupakan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuman satu hadis itu kalau sampai sekarang yang kita baca. Nabi khutbah panjang, kalau sisanya Nabi khutbah singkat-singkat. Jadi itu gudwah, uswah untuk kita meniru bagaimana Nabi Muhammad SAW yang sudah begitu saja masih lebih banyak diamnya daripada berbicaranya, apalagi kita yang jauh kalau dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad SAW. La yatakallamu fi ghairi hajah, beliau tidak pernah berbicara kecuali ada hajat baru ngomong. Yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bismillah ta'ala, memulai pembicaraannya dan diakhiri dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim. Dan Nabi berbicara dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimatnya pendek, maknanya panjang. Itu jawami'ul kalim. Itu kebiasaan termasuk mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya pendek tapi maknanya panjang. Contoh seperti yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Sudah, itu. Tapi kalau disyarahi, berapa baris kalimat itu? Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Udah. Innamal a'malu binniyat. Misalkan banyak contoh-contoh daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW. Singkat-singkat. Lihat hadis Nabi. Untuk kalau lihat hadis Nabi yang biasa dihafali di lembaga pendidikan, pondok pesantren atau sekolahan, itu hadis-hadis Nabi yang pendek. Memang pendek segitu hadis Nabi, bukan dipotong-potong, memang segitu. Jarang hadis Nabi yang panjang-panjang, itu jarang. Biasanya yang panjang-panjang itu cerita, bukan perkataan Nabi, tapi cerita dari sahabat tentang kejadian yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kadang yang sampai 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Tapi kalau ucapan Nabi tidak ada yang sampai 1 lembar, itu tidak ada. Innamal a'malu binniyat. Man shoma tak naja, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan taufik inayahnya agar kita bisa mengikuti, meniru budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah uswah, qudwah, maka kita harus jadikan beliau panutan kita di dalam kehidupan dunia ini agar kita mendapatkan keridhaan Nabi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Berita menarik dan faktual kami hadirkan ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Di 2024 menjadi salah satu poin penting bagi generasi masa depan untuk turut berpartisipasi dalam penghelatan pesta demokrasi, khususnya di pemilu Pilpres dan Pileg di 2024. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang pemilu, kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa di kota Palembang, seorang entrepreneur yang dulunya sekarang ini merambah ke dunia politik. Dan hadir bersama saya hari ini di obrolan kita bersama saya Riza Palepi, Bung Muhammad Akbar Alvaro. Halo Kang Bang. Alhamdulillah sehat Mas Reza. Assalamualaikum para pemirsa obrolan kita. Ya,
Bang, kita langsung aja nih kayaknya ini ya. Kita pengen tahu nih latar belakang dari seorang Bang Akbar ya, yang sebelumnya sekarang berkecimpung di dunia politik. Kan di Kota Palembang nama Bang Akbar cukup familiar sama masyarakat kan. Bisa bercerita sedikit nggak? Dulu waktu masih sekolah, itu gimana ceritanya sampai sekarang perjalanannya dari entrepreneur sampai akhirnya terjun ke dunia politik? Kalau dari bercerita dari perjalanan dari dulu, enggak bercerita sedikit ya. Harus ini bercerita panjang. Harus panjang dong. Tapi kita buat singkat aja lah ya. Oke, siap. Kalau dari kecil itu tidak pernah terbayangkan ya. Artinya hidup ini kan berproses. Saya juga dulu mengalami hal yang sama, hal yang lazim seperti anak-anak kecil lainnya, hanya menjalankan tahap dan proses kehidupan, sehingga ya banyak sekali mimpi-mimpi dan harapan yang saya inginkan pada saat itu. Salah satunya waktu kecil pengen jadi polisi, terus berubah lagi, ya banyak lah. Mungkin jadi kan memiliki mimpi yang beragam ya? Karena melihat kan anak kecil ini kan penuh dengan imajinasi, dan pada saat itu pun saya mengalami hal yang sama, dan orang tua saya dulu juga dengan dalam tanda kutip ya, waktu saya kecil bukan orang tua yang berkecukupan, sehingga saya dengan segala keterbatasan melihat harus ada ya semacam mental berdikari ya pada saat itu ya. Tetapi ya namanya anak kecil berproses dan juga mempunyai harapan, mimpi, sehingga harapan mimpi pada saat mengalami proses tersebut di tengah perjalanan dan juga dengan situasi dan keadaan tertentu berubah. Nah, dan juga pertanyaan tadi, pernah terbayangkan nggak? Kalau terbayangkan itu sama sekali dengan posisi sekarang tidak terbayangkan. Tidak terbayangkan. Ya, tetapi yang namanya kehidupan ini kan kita tidak tahu. Tapi yang saya yakini adalah proses itu akan mengantarkan kita pada tujuan kita nanti. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan mengantarkan kita pada tujuan kita yang yang kita nikmati sekarang. Nikmati ya, sekarang ya. Nikmat itu ya baik itu nikmat dalam segi ya hal-hal yang sifatnya menguntungkan ataupun yang sesuai keinginan, ataupun nikmat-nikmat yang menurut kita ada pembelajaran serta pengalaman yang kita harus lalui di situ. Nah, inilah gambaran waktu kecil. Saya dulu kecil itu sama halnya anak-anak kecil yang lainnya ya. Tidak terpikir, berproses, dan alhamdulillah dengan segala proses yang saya lalui, dan juga balik lagi, namanya kehidupan itu pasti ada takdir ya. Pasti ada garisan tangan atau bagian hidup kita yang menghantarkan kita pada posisi sekarang. Iya. Nah, pemirsa, baru-baru ini Bung Akbar ini mengikuti sebuah pelantikan di BPP HIPMI. Wah, ini kalau sudah berbicara soal BPP HIPMI ini tentu tidak lepas dari namanya bisnis, entrepreneur, dan kreativitas anak muda. Ini Bang Akbar ini salah satu pemuda di Sumatera Selatan yang memang memiliki latar belakang cukup luas tentang bagaimana sebagai seorang entrepreneur. Ini gimana ceritanya nih Bang, sampai akhirnya beberapa waktu terakhir Bang Akbar akhirnya ikut juga nih dilantik di nasional. Apakah langsung ke nasional atau seperti apa nih ceritanya nih? Saya kembali lagi ya, saya berproses. 2010 itu saya sudah mulai masuk dalam namanya satu organisasi HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan ini memang sekali lagi tidak terlepas dari dorongan ya. Kita semua yang ada di sini ini tidak bisa mengesampingkan namanya peran kedua orang tua kita, baik ayah maupun ibu kita. Ayah yang sifatnya lebih mengajarkan kita, mencontohkan kita, dan ibu mungkin yang sifatnya lebih mendoakan kita. Nah, ayah saya sendiri itu pernah menjabat sebagai ketua HIPMI. Pernah menjabat sebagai ketua HIPMI Sumatera Selatan pada tahun 2005 ya. Saat itu saya masih baru tamat sekolah, dan juga saya melihat orang tua saya, ayah saya sendiri ini adalah seorang pedagang, pelaku usaha, dan juga mendapatkan mandat sebagai ketua HIPMI. Saya cukup tertarik
Tetapi ya saya menjalani pendidikan dulu, kuliah di luar negeri. Setelah itu saya kembali dan saya ingin mencoba sebuah namanya organisasi yang pada saat itu ditawarkan HIPMI ini. Nah, saya masuk dalam organisasi HIPMI ini dari tahun 2010, dari keanggotaan kompartemen biasa dan juga pernah menjabat sebagai ketua HIPMI Kota Palembang, berproses lagi menjabat sebagai ketua bendahara umum HIPMI Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah ya, pada tahun 2016 dengan umur yang terbilang cukup muda, saya diberikan amanah oleh teman-teman HIPMI Kabupaten Kota menjadi Ketua Umum HIPMI Sumatera Selatan sampai tahun 2020. Nah, tetapi kalau yang terpenting bagi saya, baik itu tingkat daerah maupun provinsi maupun nasional, bagaimana kita mengambil manfaat dalam sebuah organisasi ini. Kita bisa membentuk mental karakter kita dan juga kita bisa menambah networking kita dan pengalaman-pengalaman dalam sebuah organisasi. Nah, di HIPMI ini sendiri saya sudah hampir 13 tahun. 13 tahun di HIPMI 13 tahun, dan saya sudah 2 kali ikut dalam kepengurusan HIPMI pusat ya. Dan ini kemarin alhamdulillah baru pulang dari Jakarta, dilantik lagi masuk dalam jajaran kepengurusan HIPMI pusat. Oke, pemirsa, luar biasa sekali nih perjalanan karir dari Bang Akbar Al-Faruq ini. Bagaimana waktu Akbar Al-Faruq muda itu mengamati orang tua. Ternyata jejak orang tua itu menjadi salah satu indikator perjalanan karir Bung Akbar Al-Faruq sendiri. Nah, pemirsa, perjalanan karir Bung Akbar Al-Faruq sendiri ternyata sudah merambah ke dunia politik. Ya, dan seperti apa perjalanan karir dari Bung Akbar Al-Faruq? Simak obrolan kita sesaat lagi. Oke. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MT dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih standby di obrolan kita. Tadi kita sudah menyinggung sedikit nih tentang entrepreneur, tentang bisnis, tentang jejak karir orang tua yang dijalani oleh Bung Akbar Al-Faruq. Nah, sekarang ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih kiprahnya Bung Akbar Al-Faruq ini sampai akhirnya melirik dunia politik sebagai salah satu perjalanan karirnya yang saat ini kita ketahui bahwa Bung Akbar Al-Faruq ini adalah sebagai Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Palembang. Dan juga sekaligus menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Palembang sebagai ketua fraksi Partai Gerindra. Nih, Bang Akbar Al-Faruq, kita bercerita lagi nih, Bang. Ini kayaknya sudah cukup jauh nih melompat. Ada kedekatan apa sih kira-kira entrepreneur bisnis sampai akhirnya sekarang memilih jalur jalan ke politik ini? Kalau pilihan ya, saya pribadi sendiri melihatnya kita ini harus berkembang dan memang harus melihat situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang. Saya pada saat itu sebagai pelaku usaha di tahun 2016-2017 itu sebenarnya sebagai pelaku usaha sendiri sudah cukup ya menurut saya kalau untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan juga kalau untuk kebermanfaatan sendiri
untuk karyawan dan lain sebagainya dengan tanda kutip ya sudah cukup lah. Tetapi bagi saya ini orangnya suka tantangan ya. Saya tidak suka nyaman di zona aman. Saya selalu menyampaikan hidup ini adalah pilihan dan perbuatan. Tetapi pilihan dan perbuatan yang kita lakukan itu pasti akan menimbulkan konsekuensi. Konsekuensinya itu adalah konsekuensi yang kalau kita pilih itu harus melahirkan konsekuensi yang positif. Politik ini sendiri ya tidak bisa kita pungkiri. Implikasi dari sebuah politik ini adalah implikasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya dunia usaha. Seluruh aspek kehidupan ini terdampak dari satu kebijakan yang dilahirkan oleh sebuah namanya kebijakan politik. Nah, di sini saya melihat politik ini bisa penetrasinya sangat luas sekali ya, jangkauannya. Nah, untuk sebagai pelaku usaha sendiri saya melihatnya ya sudah, kalau untuk manfaat ya sudah cukup, tapi cakupannya tidak terlalu luas. Ada kebijakan-kebijakan yang mungkin saat itu menjadi penghambat atau menjadi di luar dari keinginan kita sebagai pelaku usaha atau seperti apa? Iya, kalau pelaku usaha ya kita terbatas ya, hanya di segmen sebagai dunia usaha ya niaga, dagang. Tapi kalau politik ini kita bisa masuk dalam aspek sosial, aspek kehidupan masyarakat yang lainnya seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, inilah yang saya lihat. Saya harus masuk dalam suatu zona baru, tantangan baru, tetapi manfaatnya memberikan implikasi yang luas, yaitu adalah politik. Nah, politik ini sendiri pada saat itu cukup dilema bagi saya, karena kalau saya sudah terjun dalam satu bidang, ini harus total. Saya harus meninggalkan yang namanya kegiatan lama saya, karena kita harus fokus. Dan alhamdulillah walaupun dengan berbagai tantangan, halangan dan lain sebagainya, namanya proses kehidupan ini harus kita lalui ya. Di politik ini sendiri ya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya sendiri menyadari harus mampu beradaptasi lagi, beradaptasi dan memproses. Sama halnya dengan saya waktu memulai sebuah profesi yaitu sebagai pelaku usaha, dunia baru bagi saya. Setelah saya melalui itu saya berpindah ke profesi sebagai politisi. Nah, inilah yang membuat saya harus beradaptasi. Tetapi bagi saya pribadi di usia muda ini kita harus mampu ya, kita harus mampu melihat atau mencoba tantangan-tantangan baru dalam konotasi yang positif. Oke, di tengah karir bisnis, karir entrepreneur dengan usaha yang cukup banyak di Palembang mungkin dan di luar Palembang juga. Ini tentunya seperti apa respon dari keluarga, orang tua, istri, anak atau dari kerabat-kerabat ketika berubah haluan seorang Akbar Alvaro yang dikenal sebagai seorang entrepreneur tiba-tiba memutuskan untuk terjun ke dunia politik yang kata orang sih cukup kejam ketimbang bisnis. Ini gimana ceritanya nih? Kita ini laki-laki ya. Kalau bagi saya laki-laki ini harus mampu mengambil pilihan dan mampu mempertanggungjawabkan atas pilihan kita pilihan yang kita ambil. Nah, inilah memang pada saat saya beralih profesi sebagai seorang politisi ini ada ya semacam pro kontra dari keluarga, termasuk dari istri. Apakah bisa, apakah mampu, dan juga apakah nantinya yang tadi disampaikan politik ini kejam dan sebagainya kita mampu menghadapi. Ya bagi saya kalau kita sudah mengambil sebuah pilihan, kita laki-laki ini harus bertanggung jawab atas pilihan kita dan kita harus konsisten dengan pilihan kita itu. Baik itu nantinya ada semacam konsekuensi yang ditimbulkan dari pilihan kita ini kita harus hadapi. Ini ada sebuah proses tantangan. Nah, politik ini sendiri ya kalau kita mampu beradaptasi, kita mampu ya mengenal medan yang profesi yang kita ambil yang politik ini, saya yakin kita mampu menghadapi halangan-halangan tersebut. Pro kontra itu biasa. Saya menjadi pedagang pun pasti ada pro kontra. Kalau kita mau tenang-tenang saja hidup, ya kita tidak usah mengambil profesi yang cukup ya bagi saya yang membahayakan. Tapi implikasi dari sebuah pilihan itu
kita lihat harus mampu mempunyai dampak atau manfaat yang lebih luas lagi bagi kita sendiri, bagi masyarakat, dan bagi keluarga kita. Di awal sebagai seorang pembisnis, sekarang kita masyarakat Kota Palembang sudah dapat melihat bahwa Bang Akbar Al-Faruq sudah menjadi seorang politisi yang dipercaya sebuah partai besar di negara ini menjadi seorang ketua pengurus di DPC Kota Palembang. Nah, ini gimana ceritanya seorang Akbar Al-Faruq, seorang pembisnis dipercaya memegang tampuk kepemimpinan partai politik yang satu ini? Ini apakah sesederhana yang orang pikirkan? Mandat atau amanah yang diberikan, pertama saya mengucapkan terima kasih dulu ya atas amanah yang diberikan oleh Partai Gerindra, yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada saya, dan ini harus saya jaga betul. Tetapi bagi saya tentu saja mandat dan amanah ini bukan indikatornya sempit ya. Banyak hal-hal yang dilihat dari sini. Nah, tetapi tentu saja mandat dan amanah ini harus kita buktikan dengan karya kita nantinya. Saya ditunjuk sebagai pimpinan partai Gerindra Kota Palembang, tentu saja akan semaksimal mungkin ya menjaga dan juga menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Tujuan Partai Gerindra yang selalu digaungkan oleh Pak Prabowo pada kami, bagaimana Partai Gerindra ini adalah partai yang dekat dengan rakyat, partai yang selalu bersama rakyat, partai yang selalu memperjuangkan rakyat, dan juga partai yang selalu ikut serta dalam sedih senang masyarakat yang ada di wilayah kita. Oke, pemirsa, luar biasa sekali. Ini sederhana namun sudah melekat bahwa Kota Palembang ke depan di pemilu 2024 akan ada pemilu Pileg, Pilpres, dan juga ada pemilihan kepala daerah. Salah satu nama yang saat ini muncul adalah nama Bung Akbar Al-Faruq sebagai digadang-gadang sebagai bakal calon wali Kota Palembang. Seperti apa? Tetap di obrolan kita. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih standby di obrolan kita. Ini semakin seru ini ngobrol sama Bang Akbar Al-Faruq ini ya kan. Tadi sudah kita dengar dari segmen pertama, kedua, dan sekarang kita akan pengen tahu juga nih bahwa kan sudah disampaikan tadi bahwa di 2024 adalah pesta demokrasinya rakyat Indonesia. Adanya peran peserta pemuda yang turut serta dalam mensukseskan pemilu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, tanggung jawab berat juga nih akan diemban oleh Bang Akbar Al-Faruq. Bang, tadi sudah disampaikan bahwa menjadi Ketua DPC Gerindra Kota Palembang, sekaligus juga menjadi Ketua Fraksi dari Gerindra DPRD Kota Palembang. Ini gimana ini? Apa namanya tanggung jawab yang diberikan amanah dari partai politik ini kepada seorang Akbar Al-Faruq ini, Bang? Jadi kalau bicara sebagai wakil rakyat ya, walaupun kami terpilih di dapil tertentu, tetapi pada saat kami sudah duduk di parlemen, kami mewakili seluruh masyarakat Kota Palembang. Nah ini tanggung jawab inilah yang harus kami jalankan sebagai wakil rakyat, terutama peran serta kami bagaimana memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat Kota Palembang. Kami harus cepat respon, kami harus juga bisa mampu ya minimal menyuarakan dan memperjuangkan hal-hal yang sifatnya sangat prinsip bagi kehidupan masyarakat Kota Palembang. Dan ini sudah menjadi tanggung jawab kami yang ditugaskan oleh partai, bahwasanya kader-kader Partai Gerindra, khususnya kami pimpinan partai ini,
harus menjaga nama baik partai, marwah partai, dan juga masyarakat harus melihat Partai Gerindra ini memang benar-benar hadir untuk masyarakat Kota Palembang. Nah, sehingga keterwakilan kami di parlemen, di DPRD Kota Palembang, saya sebagai ketua fraksi sendiri, saya harus mampu menggerakkan ya instrumen-instrumen anggota fraksi kami, bagaimana kita harus cakap dan cepat respon terhadap keluhan masyarakat. Sebab saya sebagai ketua partai juga selalu menyampaikan pesan Pak Prabowo kepada kami, ya, kader partai yang di daerah sampai ke tingkat ranting, segala persoalan masyarakat segera sampaikan. Karena tentu saja perlu kita ketahui, kami sebagai DPRD hanya mempunyai 3 fungsi saja, fungsi pengawasan, penganggaran, dan juga pembuatan peraturan. Selebihnya itu kami kembalikan kepada eksekutif. Ibaratnya kami DPRD ini tanggung, ya, nanggung. Kami hanya bisa menyuarakan dan juga melegalkan. Untuk eksekusinya sendiri adalah peran eksekutif. Nah, disinilah yang kami akan selalu dorong, akan selalu kami perjuangkan, akan selalu kami suarakan. Kalau ini terkait dengan kepentingan masyarakat yang sifatnya prinsip, terkait banjir, sampah, dan juga terkait lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, ini selalu kami suarakan. Hal-hal yang sifatnya prinsip akan kami perjuangkan dan kami akan selalu berdiri di baris depan untuk memperjuangkan ini. Oke, ini sudah diserempet sedikit nih tadi ya. Responsif. Wah. Responsif ini mengangkat nama Akbar Al-Faruq menjadi salah seorang nominator, Bang. Kita sebut tadi di awal ini, ya kan. Di mana-mana, di media cetak, media online, TV, itu nama Bang Akbar Al-Faruq cukup sentral ini. Ini gimana nih, Bang, ceritanya bahwa Bang Akbar Al-Faruq salah satu yang mungkin ya kawan-kawan di sini, pemirsa, bahwa kita sebutkan sebagai bakal calon wali kota Palembang ya. Ini gimana nih pendapatnya nih, Bang? Yang menilai kita nih bukan diri kita, tapi orang lain. Saya pribadi pertama ya, kalau mendapatkan sebuah frame untuk masyarakat bahwasanya saya masuk dalam satu tokoh atau satu kandidat atau satu sebuah semacam role model dan lain sebagainya, itu sebuah apresiasi dari masyarakat. Tapi bagi saya selalu mengevaluasi diri, dan tentu saja bagaimana mandat atau framing yang disematkan kepada kami ini sebisa mungkin bisa kami jaga. Ya, salah satu tadi disampaikan oleh Mas Reza kan, bagaimana masuk dalam bursa dan lain sebagainya. Ya, tentu saja saya pribadi ya, di tahun 2018 saya pernah mencalonkan diri sebagai calon wali kota pada saat itu dari jalur independen. Tetapi bagi saya, untuk kita menjadikan diri kita ini sebagai calon, kita harus memantaskan diri dulu. Nah, untuk memantaskan diri inilah yang memang harus kita lakoni dengan ikhlas, dengan tulus, dan tidak dalam tanda kutip harus ada tendeng aling-aling di belakang situ. Kita serahkan ke masyarakat. Masyarakat sudah cerdas kok. Masyarakat sudah pintar menilai seorang tokoh. Masyarakat sudah bisa menilai seorang itu pantas atau tidak untuk menjadi sebuah role model. Nah, inilah yang menjadi perjuangan kami sekarang. Sehingga kalau dikatakan menjadi top of mind lah, mungkin dan lain sebagainya. Kalau kepedean sih ya mohon maaf ya. Iya. Tapi di sisi lain kami sadar diri, tidak semua kelebihan ada di kami. Kami selalu berbenah dan kami selalu ingin berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Oke, ini Bang Akbar, satu lagi nih, bahwa ke depan bonus demografi menjadi salah satu penting bagi suksesnya pemilihan umum di 2024 mendatang. Peran pemuda, nah ini penting. Ini seperti apa Bang Akbar melihat peran pemuda ini dalam mensukseskan penghelatan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di 2024 mendatang? Ya, 2024 ini sangat menurut saya satu momentum yang momennya khusus anak-anak muda ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena berdasarkan lembaga survei dan juga badan statistik, kita ini sekarang dalam proses menuju bonus demografi, puncaknya bonus demografi, dan sekarang kita sedang berjalan ke sana. Nah, 2024
60% ya, akan didominasi oleh anak-anak muda, generasi Z dan generasi milenial. Nah, inilah peran serta anak-anak muda ini sangat kita butuhkan. Anak-anak muda ini kalau kita bicara mundur ke belakang, bukan hanya sekarang saja yang perannya ya mempunyai peran-peran strategis. Dari zaman dulu, dari zaman pergerakan Budi Utomo, ya, dari zaman pergerakan Budi Utomo yang menyuarakan anak-anak muda ini harus mengambil peran. Anak-anak muda ini harus jangan apatis terhadap politik. Anak-anak muda ini mempunyai keniscayaan mereka ini adalah generasi-generasi yang menciptakan peradaban-peradaban baru yang sangat strategis di bangsa kita. Contoh, pada tahun 1945, gerakan Budi Utomo yang memaksa Bung Karno untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan kita. Dan juga selanjutnya pada tahun 98, ini mahasiswa loh yang merubah era reformasi, era Orde Baru menjadi era reformasi. Dan ini pun bukan hal satu yang menurut saya hal yang baru. Anak-anak muda mempunyai peran strategis. Di tahun 2024 adalah sebuah peran anak-anak muda yang sangat dibutuhkan, karena kalau tidak diisi atau anak-anak muda tidak mengambil peran di sini, akan didominasi oleh orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip yang tidak bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Anak-anak muda masih mempunyai idealisme, anak-anak muda masih mempunyai integritas yang tinggi, anak-anak muda yang memang mempunyai pemikiran kritis, produktif. Oleh karena itu harapan kami terhadap anak-anak muda, kita jangan apatis terhadap politik. Kita harus ikut serta dalam perhelatan politik tahun 2024. Jangan lupa pilih Partai Gerindra. Satu lagi nih Bang Akbar, jika anak-anak muda Kota Palembang ini menginginkan Bang Akbar Al-Faruh maju sebagai kandidat bakal calon wali Kota Palembang, apakah Bang Akbar Al-Faruh siap untuk mengemban amanat tersebut? Kalau saya diminta dan juga masyarakat memberikan kepercayaan untuk maju, tentu saja saya sebagai pribadi ini ya, saya siap. Tetapi selaku kader partai, fokus kami adalah bagaimana mengantarkan Partai Gerindra memenangkan pemilu ya pada tahun 2024 di Kota Palembang, dan juga mengantarkan Pak Prabowo sebagai presiden 2024. Karena perhelatan ini kan pileg pilpres dulu 2024 ini, nanti pilkada bulan November. Tapi kalau masyarakat meminta, partai merestui, secara pribadi insya Allah saya siap. Baik pemirsa, luar biasa sekali. Saya Riza Palevi dan Bung Akbar Al-Faruh, terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Terima kasih Bang. Terima kasih. Sukses. Jangan balik kota. Oke. Terima kasih. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. BPTD sidak PO Bus Angkutan Lebaran. PT Pria Manaya Energi tanggapi gelombang sengketa lahan. Jelang Idul Fitri, hampers Budapest Cake laris manis.
Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui iNews Sumsel, Jumat 14 April 2023. Selain 3 berita utama tadi, berbagai berita menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Anggi Pradita, berikut iNews Sumsel selengkapnya. Informasi pertama pagi ini pemirsa, petugas BPTD wilayah 7 Sumsel Babel merem cek atau inspeksi kelayakan kendaraan bus akap. Petugas memeriksa kelengkapan administrasi hingga fungsi kendaraan. Moda transportasi darat bus masih menjadi andalan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman. Untuk memastikan bus dalam kondisi layak jalan, petugas Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 7 Sumsel Babel merem cek atau inspeksi kelayakan kendaraan. Petugas menyasar salah satu PO bus akap di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Pemeriksaan ini merupakan kegiatan rutin, namun memasuki masa arus libur mudik Lebaran, pemeriksaan terhadap kendaraan angkutan kota antar provinsi intensif dilakukan. Petugas memeriksa mulai dari aspek kelengkapan administrasi hingga kelayakan fungsi keselamatan pada kendaraan seperti kondisi ban, lampu, serta alat evakuasi darurat. Menjadi sasaran kita ini dari sisi administrasinya, kemudian juga dari sisi kelaikannya. Kemudian bagi kendaraan yang memang tidak laik, seperti yang minor-minor itu kita sarankan kepada pemilik kendaraan supaya diperbaiki dahulu, supaya nanti setelah diperbaiki dan laik baru nanti digunakan. Kementerian Perhubungan memperkirakan pergerakan pemudik pada tahun ini mencapai 123,8 juta orang. Moda transportasi darat paling banyak dipilih pemudik agar dapat menghemat biaya mudik dan sekaligus dapat menikmati suasana mudik Lebaran pulang ke kampung halaman. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, Bank Indonesia mencatat inflasi di wilayah Sumatera Selatan masih aman di bawah nasional, yakni sebesar 4,92%. Gubernur Sumsel Harmanderu menyebutkan hal tersebut bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Bank Indonesia mencatat inflasi di wilayah Sumatera Selatan masih aman di bawah nasional. Pada Maret 2023, angka inflasi sebesar 0,20% secara month to month. Secara tahunan, realisasi inflasi gabungan dua kota IHK Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 4,92%. Dengan angka tersebut, inflasi Sumsel masih berada di bawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,97%. Inflasi yang bersamaan dengan dimulainya periode Ramadan ini bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Faktor utama pendorong inflasi pada kelompok ini adalah kenaikan harga komoditas daging ayam ras, bawang putih, dan daging sapi. Tekanan harga pada komoditas daging ayam disebabkan tingginya permintaan akan komoditas tersebut saat Ramadan. Untuk itu, Gubernur Sumatera Selatan meminta kepala daerah untuk dapat terjun langsung ke lapangan, tidak hanya pada pusat perdagangannya, tapi juga pada pusat produksi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Sumsel melakukan sejumlah upaya dalam rangka menjaga inflasi daerah melalui ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menanggapi aksi demo sejumlah warga yang mengaku memiliki hak atas lahan seluas 1.100 hektar yang digarap perusahaan tambang PT Priyamanaya Energi. Perusahaan menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan pembebasan lahan sesuai prosedur. Belasan warga belum lama ini mendatangi Pemkab Lahat dan mengaku pemilik lahan yang digarap PT Priyamanaya Energi di dataran Sungai Segung dan Sungai Kili ditanggapi oleh pihak perusahaan.
Menurut pengacara PT Priyamadaya, pihaknya telah melakukan prosedur pembebasan lahan dengan benar. Menurutnya mustahil sebuah perusahaan melakukan eksplorasi tanpa dasar hukum. Ferry menjelaskan pihaknya telah menggandeng berbagai elemen masyarakat sebelum melakukan eksplorasi, serta telah melakukan pengecekan berkas dan fisik lahan serta verifikasi yang ketat. Ferry mengaku heran kenapa baru muncul masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik saat perusahaan sudah berjalan dan beroperasi. Itu sudah dari awal sudah kami lakukan namanya ganti rugi kepada masyarakat setempat desa tersebut. Nah, itu kami lakukan dengan tim yang sangat hati-hati dan sangat prudent. Salah satu mungkin dengan menguji semua bukti formil, diikuti dengan bukti material. Bukti material itu maksudnya ke lapangan ya, ke lapangan, ke tempat betul nggak batasnya, betul nggak gini, betul nggak desanya. Ferry menjelaskan ada 3 kelompok yang mengklaim. Yang pertama adalah kelompok yang memang memiliki hak atas lahan. Kedua, kelompok yang mengklaim memiliki lahan dengan dasar surat palsu dan sudah diputus pengadilan. Ketiga adalah pihak yang tidak mau masalah ini selesai. Satu, ada benar-benar orang yang memiliki lahan secara formil benar, secara material penguasaannya benar. Dan kedua, ada mungkin merasa mungkin di awal dia dapat surat, dia membeli, tapi setelah divalidasi, oh dia paham memang suratnya nggak benar, akhirnya dia mundur. Dan di sini melakukan pelaporan. Dalam pelaporan tersebut sudah diputus, sudah penyidikan, sudah diputus, sudah ada laporan sehingga menyatakan memang surat itu. PT Priyamadaya Energi membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat jika ada yang merasa dirugikan dan menyambut baik jika ada pihak yang akan menempuh jalur hukum. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi mengenai BSB terima kunjungan kerja DPRD Sumsel akan kami hadirkan selesai jeda. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MT dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas foto tier.
jari, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal. Ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Sebelum kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Pemirsa, THR selalu ditunggu-tunggu bagi setiap orang saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, Pemkab Ogan Komering Ilir menyiapkan dana sebesar 41 miliar untuk THR para ASN dan DPRD di Kabupaten Oki dibagikan mulai H-10 Lebaran. Pemkab Ogan Komering Ilir menyiapkan dana lebih kurang 41 miliar untuk tunjangan Hari Raya atau THR yang diperuntukkan bagi ASN, PNS, dan DPRD Kabupaten Oki. Dana THR tersebut sebesar 37 miliar lebih, yang besarannya 1 bulan gaji untuk masing-masing pegawai. Sementara itu untuk THR Plus besarannya setengah bulan TPP bulan Maret dengan total dana 4 miliar. Sehingga dana secara keseluruhan yang disiapkan untuk THR yakni sebesar 41 miliar. THR ini dibagikan pada H-10 sebelum hari Lebaran dengan mekanisme melalui rekening masing-masing penerima yang akan disalurkan dari Bank Sumsel Bubble. Di Kabupaten Oki ada sekitar 8.000 orang mulai dari ASN, P3K, DPRD, Kepala OPD, Bupati, dan Wakil Bupati. THR ini wajib dilaksanakan karena telah diatur di dalam undang-undang. Pelaksanaan pembagian THR kepada para PNS, ASN dan juga anggota dewan kita rencanakan akan mulai dibayarkan H-10 sebelum hari raya. Untuk THR itu adalah 1 bulan gaji sekitar 38 miliar rupiah, hampir 38, nanti 37 lebih sedikit itu kan. Kedepan, pemerintah pusat diharapkan dapat membantu pendanaan THR tidak dibebankan semua kepada daerah, mengingat dana daerah masih minim. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Polres Oki gencar membagikan bantuan sosial berupa sembako. Bantuan kemanusiaan untuk Dagri merupakan program Polda Sumsel yang menyasar pada masyarakat yang membutuhkan.
Polres Ogan Komering Ilir terus gencar melaksanakan bansos yang merupakan program Polda Sumsel. Bansos yang disalurkan diberi nama Bantuan Kemanusiaan untuk Negeri Polda Sumsel, berupa sembako seperti beras, minyak, mie instan, dan makanan ringan. Sasaran bansos yakni masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19 yang lalu. Personel Polres Oki ini menyisir pedesaan di Kabupaten Oki agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Bahkan daerah perairan pun tidak luput menjadi perhatian, salah satunya di Kecamatan Sirah, Pulau Padang. Kemudian di Teloko, Srigeni, dan kawasan lain. Tidak hanya masyarakat kurang mampu, bantuan juga menyasar pada masyarakat yang sakit dan membutuhkan uluran tangan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama di bulan suci Ramadan ini. Tadi ada sekitar 50 paket yang kita bagikan hari ini. Mudah-mudahan yang menerima pun bisa bermanfaat, karena juga kita mengingat ini Lebaran dan tinggal menunggu hari. Mereka juga tadi ada kami kunjungi tempat yang memang sakit, lumpuh layu. Bansos akan rutin disalurkan demi membantu meringankan beban ekonomi warga. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Jelang Idul Fitri, hampers Budapest Cake laris manis. Informasinya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini?
menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk pilihan Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam Ayu Sumsel. Kolang-kaling atau buah aren muda menjadi penganan yang sulit dipisahkan dengan cincau dan dawet saat bulan suci Ramadan. Banyaknya permintaan buah kolang-kaling membawa berkah bagi pemilik pohon aren. Momen bulan suci Ramadan 1444 Hijriah menjadi berkah tersendiri bagi petani buah kolang-kaling di Desa Manduriang, Kecamatan Buai, Pematang Ribu, Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Usai terpuruk dihantam badai pandemi tahun lalu, momen Ramadan tahun ini menjadi asa bagi para petani kolang-kaling untuk meraup berkah. Desa ini dikenal sejak lama sebagai pemasok kolang-kaling karena kualitas unggulan dan yang terbaik. Ribuan pohon aren membawa berkah tersendiri bagi warga. Selain mampu mempertahankan produktivitas gula aren, produksi buah kolang-kaling pun terus meningkat sepanjang tahun. Kondisi buah kolang-kaling di sini lebih besar, lalu daging kolang-kaling yang dihasilkan lebih bersih dan sangat cocok untuk diolah menjadi makanan. Ini menghadapi bulan Ramadan. Kita biasa ngambil ini di mana nih? Di daerah Telonangko. Berapa banyak sekali kita ambil? Tidak tentu itu. Paling kecil? Yo, paling kecil 10 mobil. 10 mobil. Kita apa ini nih? Ini dibuat kolang-kaling. Kolang-kaling. Untuk buko. Mendekati bulan Ramadan, produksi kolang-kaling meningkat hampir 3 kali lipat dengan total 100 ton. Harga jual keluar kota Rp9.500 per kilogram, sedangkan penjualan di Ogan Komering Ulu Selatan berharga Rp8.000 per kilogram. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Nah pemirsa, selain pempek, kuliner kue kekinian juga diburu pembeli di Bumi Sriwijaya. Salah satunya Budapest Cake, kreasi ibu rumah tangga Meti Oktarani di Kelurahan Kramasan, Palembang. Kue asal Swedia ini kini menjadi pilihan hampers untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Inilah penampakan Budapest Cake kreasi ibu rumah tangga Meti Oktarani yang sedang digandrungi milenial Palembang. Budapest Cake berasal dari Swedia yang cocok dinikmati bersama kopi dan teh. Berawal dari hobi sang suami yang memburu makanan kekinian, Meti membuat Budapest Cake yang renyah di luar namun lembut di dalam. Dengan sedikit menyesuaikan lidah orang Palembang yang tak suka terlalu manis, ternyata Budapest Cake buatannya diterima masyarakat. Bahkan kini menjadi pilihan sebagai hampers lebaran dengan pesanan sebanyak 500 loyang. Sementara untuk harga dibanderol Rp150.000 per loyang.
Untuk membuat Budapest cake dibutuhkan putih telur segar, gula halus, tepung maizena, garam, vanili, dan almond slice, serta beberapa jenis buah segar. Bahan-bahan tersebut dikocok hingga berbusa merata, kemudian masukkan ke dalam loyang dan dimasukkan ke dalam oven selama 30 menit. Selanjutnya ditambahkan whipped cream dan dimasukkan buah, kemudian ditutup lagi. Kemudian lakukan hal serupa di atas Budapest cake. Kreasi ini bisa menghasilkan omset jutaan rupiah untuk membantu ekonomi keluarga. Alhamdulillah sejauh ini kita sudah close sementara di 500 dulu. Nanti kalau misalnya memang ada slot untuk kita bisa terima kembali, akan kita infokan ke customer yang ordernya langsung ke admin kita. Harga gimana, Mbak? Untuk harga sih setahun ini masih harga yang lama. Berapa tuh? Sekitar 150.000. Untuk memenuhi pesanan hampers, Meti berencana menambah pegawai musiman. Ia menargetkan bisa menjual sedikitnya 1.000 loyang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Anggi Pradita dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, serta selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45